Perkenalkan diri dulu, nama saya Yuli. Jadi saya tadi udah dikenalkan sedikit oleh Bapak, salah satu yang bertanggung jawab terkait marketing dan registrasi. Jadi kalau misalkan semua mahasiswa baru di dalam room ini sudah melakukan registrasi, sudah divalidasi dan seterusnya, nah mungkin ya yang salah satu yang bertanggung jawab untuk kegiatan itu adalah saya ya. Jadi kalau misalkan memang ada terkait registrasi yang bermasalah, misalnya data pribadinya salah ternyata, tanggal lahirnya salah, atau berubah nama boleh saja diajukan karena nama-nama itu nanti yang akan kita masukkan ke dalam ijazah. Ya, jadi jangan sampai ada salah penulisan ijazah, salah penulisan tempat lahir, tanggal lahir, ya, karena itu penting. Materi selanjutnya itu terkait dengan sebentar, saya buka aja. Bentar ya, saya buka contekannya dulu ya. Pengantar umum tugas pembelajaran. Jadi pada materi kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi mahasiswa UT. Kemudian jadi mahasiswa UT itu harus bagaimana? Kemudian selain pembelajaran, kemudian selain mungkin ada bahan ajar, semua mengerjakan tugas, diskusi, dan seterusnya apa aja sih yang kita harus persiapkan. Itu yang akan disampaikan kegiatan hari ini. Berikutnya, Mas, mungkin jangan terlalu lama ya. Jadi pada kegiatan kali ini ada workshop tugas, kemudian akan dilanjutkan oleh klinik ujian. Jadi ini adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh UT untuk mahasiswa universitas terbuka. Jadi khususnya mahasiswa melakukan registrasi pertama. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak sih mahasiswa lama ikut? Boleh. Makanya kami mengundang lewat Instagram, jadi semua mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Kalau Zoom kan tidak terbatas, mungkin hari ini roomnya mau 1.000 orang juga sebenarnya diterima, tapi sayangnya baru sedikit sekali mahasiswa yang ikut atau join bergabung di room ini gitu. Kemudian apakah sifatnya wajib? Harusnya sifatnya wajib ya. Jadi kegiatan workshop tugas, klinik ujian, kalau misalkan semua mahasiswa ingat ketika kita ada orientasi studi mahasiswa baru, itu dijelaskan ada namanya LPKBJJ. Jadi LPKBJJ itu ada OSMB, ya. Kemudian ada PKBJJ, ada workshop tugas dan klinik ujian yang kita laksanakan hari ini. Jadi itu adalah satu rangkaian yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, baik itu mahasiswa baru, ya khususnya mahasiswa yang baru registrasi pertama. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman, pembimbingan terkait proses pembelajaran dan pekerjaan tugas pembelajaran yang akan dilakukan selama menjadi mahasiswa UT. Jadi mahasiswa UT itu tahu, oh saya tuh prosesnya begini. Jadi mulai dari registrasi, kemudian saya melakukan pembayaran, setelah saya melakukan pembayaran, saya harus klik kesediaan mengikuti tuton, setelah klik kesediaan mengikuti tuton, saya harus ikut perkuliahannya atau pembelajarannya, atau kita kenal dengan nama tutorial. Setelah mengikuti tutorialnya, kita juga mengerjakan ada diskusinya, ada tugasnya, dan seterusnya. Jadi kita akan ngebahas hari ini tentang apa itu prosesnya, gitu ya. Berikutnya. Jadi ketentuannya tadi sudah disampaikan, wajib mengikuti WT atau workshop tugas ya. Mahasiswa lanjutan juga diperbolehkan mengikuti kegiatan kita hari ini bagi yang membutuhkan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika misalnya kan perubahan ada terjadi, siapa tahu ada perubahan kurikulum, ketentuan baru. Jadi mahasiswa lama boleh, tapi mahasiswa lama mungkin boleh ikut ketika kami melaksanakan secara online. Jadi tidak mesti harus datang ke tempat, jadi bisa sambil dengerin dimanapun berada, oh materi apa nih yang terbaru, gitu. Bahkan sebenarnya klinik ujian itu kita buka, bahkan kita tawarkan kepada mahasiswa yang sudah beberapa kali mengalami nilainya misalnya kurang memuaskan atau dapat nilai D berkali-kali dan seterusnya.
Ya, jadi sebenarnya tujuannya untuk bisa mengerjakan TMK, THE, dan seterusnya. Sebentar. Ini boleh nggak sih saya ditaruh laptop aja di sini? Karena nggak nyambung. Ya, untuk materi berikutnya juga gitu. Mohon maaf ya. Sebentar ya, ada sedikit supaya nanti lebih enak. Jadi nanti biasanya kalau pemateri pertama itu sebagai uji coba. Ya, jadi kita kalau misalkan ada yang lihat di sini, sebenarnya alatnya lengkap banget di sini gitu. Jadi supaya lebih enak ya. Jadi tujuan workshop tugas itu ya, jadi mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan baik, diskusi, TMK, ya kemudian ada namanya TAP. Mungkin di UT ada dulu itu ada slogan tidak ada skripsi. Ya, di UT itu enak ada skripsi, tapi di UT itu ada namanya TAP, tugas akhir program. Jadi mahasiswa itu diberikan ujian selama 3 jam, membuat kemudian dirangkum dari beberapa mata kuliah. Kemudian membuat laporan praktek praktikum, jadi gimana cara menelusuri referensi, penulisan karya ilmiah, karil, dan seterusnya. Pada kegiatan hari ini tuh kita nanti akan bicara tentang plagiarisme, ya, integritas akademik, kemudian ada plagiarisme. Nanti kita akan pelajari apa itu plagiarisme. Oh, ternyata ada tuh namanya ruang lingkup plagiarisme. Ya, kita akan pelajari itu. Kemudian untuk tugas pembelajaran nanti hari ini kita akan ngebahas diskusi dan tugas tuton. Jadi saya nggak tahu apakah mahasiswa boleh di sini langsung berbicara, langsung raise hand dan seterusnya. Ya nanti bisa ditanyakan ke panitia. Kemudian ada hal yang harus diketahui bahwa pembelajaran di UT itu ada 3 jenis. Jadi ada namanya tatap muka atau tuton. Ada tatap muka atau tutoral webinar. Kemudian ada namanya tuton, ya. Kemudian ada namanya TMK. Nah, ketika mahasiswa tidak ikut tatap muka, dia bisa ikut yang namanya tuton. Ketika dia tidak ikut tuton, dia bisa ikut TMK. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan nih berlaku. Jadi bukan hanya belanja yang ada syarat ketentuan berlaku. Jadi ketika TMK itu dia tidak berlaku nih untuk mata kuliah praktek. Jadi kalau misalnya mahasiswanya sibuk, saya mau ikut TMK aja deh. Tapi lihat lagi mata kuliahnya, apakah mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah praktek praktikum. Oh, ternyata tidak diizinkan untuk TMK. Gitu. Kemudian ada lagi mata kuliah praktik praktikum. Nanti akan dijelaskan apa sih mata kuliah praktik. Kemudian ada apa itu mata kuliah praktikum. Gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan. Kemudian ada lagi bagaimana cara kita mengerjakan karya ilmiah. Walaupun biasanya karya ilmiah itu diberikan mahasiswa untuk mereka yang sudah berada di semester akhir. Ya, tapi kita akan ngebahas itu. Oleh sebab itu kita bilang mahasiswa lama boleh ikutan. Ya, siapa tahu dia sudah lupa, dia sedang mengerjakan karya. Hari ini mungkin akan dibahas terkait karya. Gimana sih sistematikanya penulisannya walaupun hanya kita kulitnya saja gitu ya. Karena kalau dijelasin sedetail mungkin hari ini masih semester 1 ya, nanti udah semester 7 udah lupa. Karya ilmiah itu bagaimana penulisannya. Kemudian pada materi hari ini juga nanti materi khusus ya, nanti kita akan ngebahas gimana sih praktek pada Fakultas FKIP, ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian nanti kita akan sedikit ngebahas praktek pengalaman beracara, ini buat program studi S1 Hukum. Ya, saya berusaha untuk memperlambat ya, pelan-pelan saja ya, karena benar ya, saya cepat ya karena udah hafal, mungkin itu aja. Ya, jadi kemudian tayangan ini juga mungkin akan disiarkan di YouTube, jadi buat yang merasa kecepatan nanti bisa disetel ulang ya. Kemudian kita juga akan ngebahas tentang praktek kerja lapangan untuk program studi agribisnis, tapi kalau ada mahasiswanya dalam ruangan ini. Kemudian kita akan sedikit ngebahas studio ya untuk program studi PWK ya dari Fakultas FST, Fakultas Sains Teknologi. Kemudian kita juga akan ngebahas ini materi khusus tentang mata kuliah praktek untuk akuntansi. Jadi akuntansi itu ada beberapa mata kuliah praktek.
misalnya lab auditing ya. Jadi itu nanti kita sistemnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian untuk pariwisata, tapi pariwisata mungkin yang bisa kita skip karena pariwisata itu baru diperuntukkan untuk beberapa UT daerah saja. Ya, kalau UT Banjarmasin kebetulan belum ditawarkan untuk program studi pariwisata. Alasannya apa? Mungkin alasannya karena pariwisata tidak terlalu banyak ya di Banjarmasin. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang integritas akademik dan plagiarisme. Di sini ruang lingkupnya apa sih itu? Nanti kita mungkin akan ngejelasin apa itu plagiarisme. Apa saja yang dikatakan plagiarisme? Mengapa dikatakan plagiarisme? Kemudian prinsipnya itu apa saja? Ya, jadi di sini bisa dibaca bahwa ruang lingkup integritas akademik mengacu pada prinsip-prinsip Commit of Publication Ethics Code. Jadi etika dalam mencantum sesuatu, etika dalam mengutip sesuatu, ya itu ada aturannya, ya. Kemudian ada sanksinya enggak kalau kita ngelarang? Kita akan ngebahas itu sedikit, ya. Jadi kayak kenapa harus ngebahas itu? Karena kalau misalnya semua yang di dalam ruangan ini pasti sudah cetak kartu tanda peserta ujian. Ada beberapa jenis ujian ya, walaupun nanti ujian akan dibahas. Nah, ketika kita misalkan kita dapat ujian bersifat esai, kemudian kita mengerjakan di rumah, kita ngambil tuh dari internet dan seterusnya, kita masukkan ke dalam ujian kita. Nah, itu ada aturan mainnya. Oh, gimana nih supaya tidak plagiarisme dan seterusnya ya. Karena tujuan untuk materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup etika akademik menggunakan core principle tadi ya. Kemudian menjelaskan mengapa plagiarisme dilarang, kemudian menjelaskan ruang lingkup plagiarisme. Ya, jadi nanti kita akan ngebahas kenapa sih plagiarisme dilarang dan seterusnya. Berikutnya, materi yang kedua, kita juga akan membahas tentang persiapan mengerjakan tugas pembelajaran. Bisa dilanjutkan untuk PowerPoint-nya. Persiapan mengerjakan tugas pembelajaran, jadi tujuannya memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai persiapan dan pekerjaan tugas pada saat tutorial online, tutorial webinar, dan tugas mata kuliah. Jadi mungkin mahasiswa bertanya nih, tadi disampaikan ada tatap muka, ada web. Jadi di kami mungkin di universitas terbuka pada umumnya, jadi ketika misal kan ada mahasiswa yang ada di Banjarmasin, ada mahasiswa yang di Kota Baru, kemudian ada mahasiswa yang di Amuntai, ya, ada mahasiswa yang di Barabai. Mereka pengen ngambil misalnya S1 manajemen dan seterusnya, ngambil program studi dan mereka mau tatap muka. Kan kita nggak mungkin mengumpulkan mereka dalam satu tempat. Kasihan yang di Kota Baru. Misalkan harus kami kumpulkan di Banjarmasin. Nah, kita fasilitasi dengan tuweb tadi, tutorial webinar. Jadi itu hitungannya sama. Hitungannya sama seperti tatap muka. Kalau berapa nilai yang bantuan nilai yang diperoleh harusnya sudah tahu karena sudah kita bahas ketika kita USMB ya. Kemudian materinya juga membaca dan mencatat efektif ya. Jadi kita akan ada sedikit latihan mungkin ya, nanti sistemnya bagaimana nanti akan diatur oleh panitia. Kemudian pengenalan konsep tuton dan tuweb. Kemudian penilaian tutorial dan kontribusi nilai tuton tuweb terhadap nilai akhir mata kuliah. Kemudian persiapan mahasiswa dalam mengerjakan tugas tuton dan tuweb, kemudian partisipasi pada forum diskusi dan pengenalan konsep tugas mata kuliah. Walaupun kita semua sedang menghadapi itu. Jadi semua kan udah tahu nih sebenarnya nilai tutonnya berapa ya. Nilai diskusi dan seterusnya. Nah, jadi ketika misalnya nilainya agak kurang atau gimana, oh kita tahu oh ternyata persiapan kita salah nih. Harusnya persiapannya seperti ini, tapi kita melakukan harusnya plan A, tapi kita melakukan plan B dan seterusnya. Jadi kita persiapkan itu semuanya. Gimana sih mengantisipasinya agar memperoleh nilai dan yang baik dan seterusnya ya. Kemudian materi berikutnya pada hari ini juga nanti kita akan ngebahas tentang diskusi tutorial online. Jadi kalau tuton itu kita pakai namanya model e-learning ya.
bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kalau model itu tahu ya, jadi kayak platform aplikasi yang kita gunakan dan kita menggunakan namanya e-learning. Mungkin yang menggunakan e-learning bukan UT aja. Ya, hampir semua universitas sekarang sudah menggunakan e-learning. Dia tinggal kalau kita UT berarti e-learning UT ACID gitu ya. Jadi education. Jadi mengenal konsep dan tujuan forum diskusi. Jadi cara mengakses Tuton dan cara mengakses forum diskusi buat yang masih ikut TMK, jadi bisa ikutan join hari ini. Jadi tahu gimana caranya. Kemudian bagaimana cara memulai diskusi dan merespon posting pendapat tutor atau peserta lain. Jadi mungkin hal yang harus diperhatikan adalah peserta lain itu bisa melihat apa yang kita tulis di situ. Ya, kalau misalnya tutor dia ngebalas sesuatu, kalau dia tidak klik private reply, jadi maksudnya dia hanya ngebalas ke satu mahasiswa, jadi semua mahasiswa akan bisa baca itu. Jadi ketika misalnya kita copy jawaban diskusi orang, kita masukkan sebagai diskusi kita, itu kelihatan. Bahkan orang lain bisa melihat tulisan diskusi itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian cara mengunggah file dalam forum diskusi ketika misalnya tutornya menyarankan kita untuk membuat dalam bentuk Word atau PDF. Ya, jadi kita akan pelajari itu hari ini. Kemudian slide berikutnya juga kita akan pelajari tentang tugas ya dan partisipasi, baik itu tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar. Ya, tadi sudah dibahas sedikit apa bedanya TTM dengan TUEP. Tapi sebenarnya sama aja, kontribusi nilainya sama. Yang bayar SPP juga jumlahnya sama, rasanya antara TTM, tatap muka dengan TUEP. Tapi bedanya ya TTM dilakukan secara langsung. Jadi itu ada per kelas, jadi minimal 25 orang, sama TUEP juga satu kelas dengan satu program studi yang sama, mengambil mata kuliah yang sama, pada semester yang sama, ya mereka gabung, kemudian nanti kita akan bantu mereka untuk mengadakan itu perkuliahan. Kalau misalkan ada yang nanya, Bu kita bisa nggak sih, saya ini udah semester 2, saya sudah terlanjur ngambil SIPAS non-TTM misalnya, saya sudah terlanjur ngambil non-SIPAS, tapi saya mau mata kuliah A ditutorialkan. Mungkin nanti bisa saja kirim WA, nanti kami kasih wadah, nanti kami tetap harus mengumpulkan satu kelas. Jadi minimal 25 orang, maksimal 35 orang dalam satu kelas, itu nanti kami akan fasilitasi. Tapi kalau berarti itu kan atas permintaan mahasiswa, tentu saja akan ada biaya tambahan yang diberikan untuk melakukan kuliah tersebut gitu ya, karena kami kan harus bayar tutornya gitu. Kontribusi nilainya bagaimana? Kontribusi nilainya tetap 50% terhadap nilai akhirnya ya. Kemudian ada tutorial webinar, tadi tutorial online yang bersifat sinkronus, di mana tutor dan mahasiswa dapat berkomunikasi langsung secara virtual. Ya, jadi langsung. Jadi sebenarnya sama dengan TTM, tapi bedanya tadi TUEP ya satu mahasiswa ada di Kota Baru, di Batu Licin misalnya, di Amuntai Barabé, jadikan satu dalam ruang virtual. Kalau tatap muka dia harus ada dalam satu tempat. Gitu. Kemudian pengenalan proses belajar dan pemberian tugas pada TTM ya atau TUEP ya, kemudian penilaian tugas dan partisipasi TTM TUEP yang berkontribusi nilai nanti berapa sih nilai akhir untuk mata kuliah tersebut gitu. Jadi kayak misalnya nanti akan dijelaskan berapa sih kontribusi nilai akhir untuk TTM dan TUEP, berapa sih kontribusi nilai akhir TMK, kemudian Tuton dan seterusnya ya. Kemudian pada hari ini juga kita nanti akan ngebahas tentang praktikum tugas berbasis kinerja ya. Jadi ini kalau yang TBK ini materi khusus karena hanya ada di beberapa program studi. Jadi kalau kebetulan program studinya tidak ada dalam ruangan ini, maka mungkin nanti tidak akan dibahas atau nanti mungkin akan tetap dibahas karena ini akan live secara YouTube. Jadi semua orang yang nanti, semua mahasiswa yang ternyata tidak bisa ikut pada program studi itu bisa nonton, gitu ya. Kemudian pengenalan mata kuliah unjuk kerja dari masing-masing fakultas dengan karakteristik yang berbeda. Jadi kalau FKIP itu ada PKP dan PKM. Ya, ini boleh dibocorin nggak sih kalau misalnya ngulang uangnya biayanya berapa? Panitianya senyum-senyum. Jadi itu kalau ngulang itu biayanya besar. Satu mata kuliah 700.000.
Jadi kita harus benar-benar gimana supaya PKP kita bisa lulus, PKM kita bisa lulus, kemudian strategi apa yang kita gunakan agar memperoleh nilai yang baik. Ya, tentu saja dapat ilmu juga. Kemudian kalau visit tadi ada PPB, praktek pengalaman beracara, itu untuk program studi hukum. Jadi untuk yang hukum dia ada satu mata kuliah yang berpraktek, sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya dia ada perkelas, biasanya kami ada kerjasama dengan pengadilan negeri setempat. Jadi yang sudah ada kami kerjasama itu dengan pengadilan negeri Banjarmasin dan Amuntai kalau nggak salah ya. Kemudian untuk yang FST tadi ada praktek kerja lapangan untuk mahasiswa agribisnis, kemudian studio perencanaan kota. Ini juga kalau tidak salah ya, kalau mengulang, saya nggak nakut-nakutin ya, tapi maksudnya mempersiapkan saja, supaya ketika mahasiswa dapat pertama kali itu benar-benar mengerjakan dengan baik ya, supaya dapat nilai yang baik. Kalau ngulang, kalau tidak salah, studio ini 1.500.000 per mata kuliah gitu. Kemudian ada tadi dari Fakultas Ekonomi berarti ada laboratorium pengantar akuntansi dan laboratorium auditing ya. Kalau misalnya pariwisata tadi kita belum ada. Kemudian hari ini juga kita akan ngebahas TMK, tugas mata kuliah ya, slide berikutnya, Mas. Tugas mata kuliah, tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa ya yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri. Jadi dia tidak ikut tuton, tidak ikut TTM ataupun dia tidak ikut web. Jadi ketika dia tidak ikut dua bantuan tersebut, kami berikan bantuan satu lagi yang namanya TMK. Jadi TMK itu apa sih? Menggunakan aplikasi apa? Kemudian bagaimana tips triks menjawab TMK, simulasi aplikasi TMK nanti akan dijelaskan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Berapa sih kontribusi nilai TMK terhadap nilai akhir kita? Kemudian apa saja sih yang boleh, mata kuliah apa saja sih yang boleh ikut TMK? Kemudian apa sih keuntungan TUEP, TM dengan TMK, dan seterusnya juga kita akan ngebahas itu hari ini. Yang terakhir, slide berikutnya, yang terakhir kita juga akan hari ini akan mempelajari tentang karya ilmiah atau karil. Jadi tulisan, jadi kalau di UT itu dulu ada slogan tidak ada skripsi, tapi sekarang sebenarnya bukan itu lagi intinya. Jadi kalau nanti di akhir perkuliahan itu ada namanya karya ilmiah. Jadi mahasiswa itu harus memaparkan, harus menulis sesuatu dari hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaedah dan etika keilmuan, tentu saja yang ditaati oleh masyarakat keilmuan gitu. Jadi pada apa itu pengertiannya, ya, kemudian pengenalan karil dengan tugas TAPM, kemudian apa itu outline-nya gimana sih, aturan penulisannya gimana, kemudian sistematika penulisannya gimana, dan aplikasi karya ilmiah UT itu apa saja. Jadi itulah yang akan disampaikan untuk hari ini. Jadi harapannya adalah semua mahasiswa dapat mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir gitu ya. Paling tidak suaranya terdengar walaupun misalnya sambil kerja atau apapun, karena hari ini adalah hari kerja. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab dan seterusnya mungkin boleh saja tulis di chat. Nanti saya tetap akan ada di room ini walaupun di ruangan yang berbeda, jadi tetap akan bisa bantu jawab, dan kita akan sharing knowledge hari ini ya. Baik, itu dulu dari saya berikan lagi ke panitia. Terima kasih.